فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Pembahasan yang lalu kita mempelajari tentang jenis-jenis taksis munfasil apa saja. Yang pertama apa? Takhsisul kitab bil kitab, takhsisus sunnah bis sunnah, takhsis sunnah bil kitab ada. Takhsisul Quran bis sunnah, demikian pula aks. Nah, contohnya apa? Untuk takhsisul kitab bil takhsisus sunnah bil kitab. Kalau taksis al-kitab bis sunnah, yusikumullahu fi auladikum, contohnya la yarithul muslimu al-kafir. Kalau kebalikannya, contohnya apa? La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda, dikhususkan dengan tayammum. Nah, pada kondisi tayammum, fatayammamu sa'idan thayyiban. Demikian pula hadis umirtu an uqatilan nas ila akhiriha, dikhususkan dengan hatta yu'tul jizyata ayyadin wa hum saghirun. Nah. Kemudian jenis yang kelima apa? Nah, takhsisul Qur'ani wa sunnah bil ijma'. Yang keenam, bil qiyas. Yang diisyaratkan oleh MDT rahimahullah ta'ala, wa dzikru bil ijma'i makhsusun kama qad khussa bil qiyasi kullun minhuma. Taib, berhubungan dengan takhsisu Alkitab wa sunnah bil ijma'. Apakah ijma' itu sendiri yang mengkhususkan secara hakiki atau bagaimana? Umar. Nah, pada hakikatnya yang mengkhususkan adalah landasan yang dijadikan dalil ijma' tersebut. Karena ijma' yang benar mesti akan dibangun di atas dalil. Kemudian terkadang seseorang tahu dalilnya menjadi landasan, terkadang tidak. Bisa tapi yakin bahwasanya kalau sudah ada ijma' mesti dibangun di atas dalil. Contohnya apa? Takhsis an-nusus sawa'an kana al-kitab aw sunnah bil ijma'. Contohnya apa? Apa Zaid? Nah, al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un, dikhususkan pada kondisi ketika dikhususkan pada kondisi al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un, berarti dikhususkan dengan ijma'. Keluar dari hukum itu apa?
air yang kemasukan najis dan berubah salah satu dari 3 sifatnya, yaitu rasa, warna atau bau. Baik. Sekarang kita masuk pada potongan kedua dari bait, kama qad khussa bil qiyasi kullun minhuma. Ai al-kitab wa sunnah yukhassasani bil qiyas. Wal qiyasu aidan huwa ibaratun an fahmin wa istinbatin min adillatin ukhra. Laisa al-qiyasu bi nafsihi huwa dalil. Ini yang penting. Jadi maksud dari perkataan Imam ini, Alkitab dan Sunnah itu dikhususkan dengan qiyas. Dan yang perlu kita ketahui, qiyas itu juga adalah ibarat dari pemahaman dan pengambilan dari suatu dalil yang lain. Pengambilan istinbat dari dalil-dalil yang lain. Bukan qiyas itu sendiri sebagai dalil. Wa sayati ma'ana fi babil qiyas insyaallah ta'ala anna al-qiyasa yu'tabaru fahman lil ulama wa ra'yan fi ilhaqi mas'alatin bi mas'alatin ukhra. Dan akan datang bersama kita insyaallah pada bab al-qiyas, bahwasanya qiyas itu diibaratkan suatu pemahaman dari para ulama dan pemikiran mereka dalam mengikutkan suatu permasalahan dengan permasalahan yang lain. Ketika datang suatu masalah ada nasnya, masalah yang lain tidak ada nasnya, kemudian diikutkan dikarenakan kesamaan illah, kesamaan alasan, maka itu qiyas. Fayaqulun hadhihi al-mas'alatu yashmaluha an-nassu alladhi dalla 'ala al-mas'alati al-ukhra. Sehingga mereka mengatakan masalah ini mencakupnya nas yang ditunjukkan oleh masalah yang lain. Limadha? Li'anna bainahuma tasyabuhan fil illah. Dikarenakan antara keduanya ada kesamaan dari sisi illah. Fayulhikunaha biha fil hukm. Maka mereka mengikutkan pada hukum. Dengan apa? Dengan sebab illah tersebut. Biha bisababi hadhil illah. Wa ala hadza fal qiyasu bi nafsihi laisa mukhassisan. Nah, ini penting. Maka berdasarkan hal ini, qiyas itu sendiri bukan apa? Bukan mukhassis. Innaman nassul ladzi qisa alaihi huwa alladzi khassasa al-kitab wa sunnah. Hanyalah nas yang dikiaskan atasnya itulah yang mengkhususkan Alkitab wa sunnah. Jadi pembahasannya sama dengan masalah ijma'. وَمِمَّا ذَكَرُوهُ فِي الْأَمْثِلَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ. Tentang hukum apa ini? Abu Sa'id. Ayat ini hukum apa? Wanita atau laki-laki yang berzina maka dicambuk masing-masing dari keduanya 100 cambukan. Jika apa? Jika keduanya belum pernah menikah. Baik. Aujaballahu azza wa jalla haddan 'ala zina, 'ala zani. Ditutup. Aujaballahu azza wa jalla haddan 'ala zani al-fikr wa zaniyati al-fikri jaldumi'ah. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan hukum had pada seorang pezina laki-laki yang masih bikr, yaitu masih bujang, dan pezina perempuan yang masih perawan dengan hukum 100 cambukan.
Tsumma sakhanallahu azza wa jalla milkal yamin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kecualikan dari itu semua adalah apa? Adalah budak. Faqala Allah azza wa jalla fa'alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal 'adzab. Nah, atas para budak-budak perempuan tersebut kalau dia berzina, hukum hadnya adalah setengah dari apa hukum yang ditimpakan pada orang merdeka. Fa'ala dzalika al-amatu tujladu 50 jaldah. Maka berdasarkan hal itu, budak perempuan kalau berzina dicambuk 50 cambukan. Faqisa 'ala dzalika al-'abdu. Maka kemudian dikiaskan atas yang demikian itu budak laki-laki. Ini nas berhubungan dengan budak apa? Budak perempuan. Nah, nas berhubungan dengan budak perempuan. Kemudian dikiaskan padanya budak laki-laki. Faqalu wal 'abdu aidan yujladu 50 jaldatan bijami'ir riq. Maka budak laki-laki juga apa? Dicambuk 50 cambukan. Dengan apa? Dengan ilah yang menggabungkannya, yaitu sama-sama budak. Fal illatu muttahidatun. Maka ilahnya satu, hadhihi raqiqun wa hadza raqiq. Ya, yang ini adalah budak, yang itu adalah budak. Laki-laki budak, perempuan juga budak. Wa ala hadza jumhurul ulama wa huwa al-qaulus sahih fil mas'alah. Dan berdasarkan atau di atas hal ini jumhurul ulama, yaitu ini pendapat jumhur ulama dan ini pendapat yang sahih dalam masalah. Bahwasanya budak laki-laki, naam, itu apa? Sama hukumnya kalau berzina dicambuk 50 kali. Waja'a fi dzalika fatwa an ba'di sahabati ridwanullah alaihim, dan datang yang demikian itu fatwa dari sebagian para sahabat ridwanullah alaihim. Nah, pada zaman sekarang yang masih banyak budak di mana? Di mana? Di mana? Di Malaysia. Baik. Nah, budak-budak, tapi budak bahasa kita maksudnya apa? Anak-anak, bahasa Melayu. Baik. Adapun perbudakan yang hakiki, nah, alhamdulillah, nah, hampir-hampir tidak didapati. Cuman malah beralih pada apa? Perbudakan yang maknawi. Perbudakan yang maknawi. Allah musta'an. Orang yang merdeka tapi apa? Hatinya, hidupnya diperbudak. Taib. Qala wa mustanadul qiyasi huwal ayah fa 'alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal 'adzab. Jadi yang menjadi landasan qiyas adalah ayat. Atas budak-budak wanita itu setengah dari budak yang merdeka dari sisi hukum hadnya. Fa hiya tashmalul amata bilafdhiha wa bimafhumiha tashmalu man kana raqiqan. Maka ayat ini mencakup budak perempuan dengan lafadznya. Ini yang dinamakan dengan apa? Bilafdhiha bimantuqiha, dengan mantuknya. Nanti akan kita dapati ada mantuk, ada mafhum. Mantuk yaitu yang malfuz dalam ayat atau dalam hadis, dengan mafhum yang ditarik kesimpulan darinya. Fatashmalul 'abd, sehingga mencakup budak laki-laki juga. Fayakunul mukhassisu hiyal ayatu nafsuha wa hadza yu'tabaru fahman wa qiyasan. Sehingga yang menjadi pengkhusus adalah ayat itu sendiri, dan ini termasuk apa? Pemahaman dan qiyas. Cuma terkadang seorang tidak mengetahui istinbatnya, langsung apa? Langsung diarahkan ke qiyas. Dalam artian ini adalah takhsisul Quran bil qiyas. Jadi untuk dua jenis taksis ini, taksis an-nusus bil ijma' dan taksis bil qiyas, ini hakikatnya adalah apa? Hakikatnya bukan ijma' dan qiyas itu sendiri yang mengkhususkan. Cuman tetap ya kembali ke Al-Quran dan Sunnah.
Itu dalil yang menjadi landasan ijma' dan qiyas. Qala fa takhsisu arba'atu aqsam, sehingga kesimpulannya taksis itu 4 macam saja. Takhsisul Quran bil Quran, wa takhsisus sunnah bis sunnah, wa takhsisul Quran bis sunnah, wa takhsisus sunnah bil Quran. Diingat-ingat contoh-contohnya karena bagus. Nah, wa dzakara ba'dul usuliyyin takhsisatin bil hissi wal aql. Sebagian usuliyyin menyebutkan pengkhususan dengan his dan akal. Dengan his yaitu sesuatu yang bisa diindra, dan dengan akal. Dzakaru qaula Allah Ta'ala an rihi 'adin tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Perhatikan, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Nah, di sini sirahumnya mana? Silakan ya. Nah, kul ya tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Faqaluhu kulla syai'in 'am. Ya, kulla syai'in itu 'am. Qalu lakinnal hissa yukhassisul jibala wal masakin. Walidzalika qala Allah Ta'ala fa asbahu la yura illa masakinuhum. Nah, fahiya tammarat kulla syai'in ma'muratan bihi, atau kulla syai'in ma'muratin bihi, kepada syai' saja. Nah, jadi ini umum kulla syai'in. Mereka mengatakan akan tetapi lakinnal hissa yukhassisul jibala wal masakin. Akan tetapi apa? Indra kita, ya indra mengkhususkan apa? Yang tidak dihancurkan adalah apa? Gunung-gunung, masakin. Apa masakin? Orang-orang miskin. Hah? Tempat tinggal, jamak dari maskanun. Taib. Kalau orang-orang miskin, jamaknya masakin, ada ya-nya. Nah, taib. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala katakan fa asbahu la yura illa masakinuhum. Nah, maka jadilah apa? Tidak dilihat kecuali rumah-rumah mereka, enggak tersisa kecuali rumah-rumah mereka. Semuanya mati. Nah, sehingga angin tersebut menghancurkan segala sesuatu yang diperintahkan. Sedangkan yang tidak diperintahkan untuk dihancurkan ya tidak hancur. Nah, akan tapi kalau kita perhatikan, nah, pemahaman ini ikhwanifillah dipetik dari ayat itu sendiri. Makanya nanti akan ada tanbih bahwasanya ini masuk dalam apa? Am urida bihi al-khusus. Lafaznya umum tapi dimaksudkan khusus. Wa aidan dzakara ba'dhum qaula Allah 'azza wa jalla fi malikati Saba. Demikian pula sebagian usuliyyin menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang Ratu Saba yang masyhur dengan nama Bilqis, tapi kita tidak mendapati dalil yang sahih menetapkan bahwasanya namanya Bilqis. Wa utiyat min kulli syai'in wa laha 'arsyun 'azim. Nah, diberikan kepadanya segala sesuatu dan dia memiliki 'arsy yang agung. Nah, tayyib. Apakah semua dia miliki yang ada di dunia? Tidak, ya tidak. Faqalu hiya lam tu'tas samawati wal ardi wal jibal wala hatta mulka Sulaiman. Nah, mereka mengatakan tidak diberikan kepada Ratu Saba ini langit, bumi, gunung-gunung, bahkan kerajaan Sulaiman pun tidak dikuasai oleh Ratu Saba tersebut. Faqalu hadza khassasahu al-hissu wal 'aqlu. Mereka mengatakan ini telah mengkhususkannya bahis dan akal. Indra dan akal menunjukkan itu. Nah, aidal al-aqlu ala annahu ma urida bihi al-umum. Maksudnya akal menunjukkan bahwasanya tidak dimaksudkan dengan kullu syai'in ini umum. Maka kata Syekh, wal ahsanu min hadza an yuqal hadza 'amun urida bihi khusus. Lebih bagus dari ini ya, dikatakan apa? Ini umum dimaksudkan dengannya khusus. Ai al-lafdhu 'amun wa huwa makhsusun bi syai'in bi 'aini. Maksudnya lafadznya umum
dan dikhususkan dengan sesuatu ya maksus bi syai'in bi'aini, dikhususkan dengan suatu perkara secara tertentu. Sehingga kulla syai'in dalam tudammiru kulla syai'in maksudnya kulla syai'in ma'muratin bih, segala sesuatu yang diperintahkan untuk dihancurkan. Demikian pula wa utiyat kulla syai'in wa laha arsyun azim, maksudnya wa kulla syai'in yahtaju ilaihil muluk. Naam, utiyat kulla syai'in, naam annaha utiyat min kulli syai'in yahtaju ilaihil muluk, yaitu diberikan kepada Ratu Saba ini segala sesuatu yang dibutuhkan oleh raja-raja. Naam, fal hissu wal aqlu la majala lahuma fi adillatil kitabi was sunnah. Kenapa kita katakan yang bagus adalah kita urida bil khusus, bukan takhsis bil hissi wal aql? Sebab ya fal hissu wal aqlu la majala lahuma fi adillatil kitab was sunnah. Indra dan akal tidak punya peluang dalam dalil-dalil Alkitab was sunnah. Keduanya tidak bisa mengkhususkan dalil-dalil. Tapi akal digunakan untuk memahami, dan kita paham dengan akal kita bahwasanya makna tudammiru kulla syai'in bi amri rabbih ini tidak diinginkan keseluruhannya. Buktinya Allah katakan fa asbahu la yura illa masakinuhum, tetap disisakan rumah-rumah. Berarti yang dihancurkan maksudnya adalah orang-orang yang ada di situ dan apa saja yang Allah perintahkan untuk dihancurkan. Demikian pula wa utiyat min kulli syai'in wa laha arsyun azim, ini juga buktinya kerajaan Sulaiman tidak dikuasai oleh Ratu Saba tersebut. Nah, barakallahu fiikum, dengan ini kita selesai dari pembahasan Nah, berarti imtihan hari di Senin. Ya. Ada orangnya hari Selasa lah. Hari Senin. Satu dari pembahasan am dan khas. Pembahasan am dan khas. Ya. Barakallahu fiikum, naktafi bihadza. Am belum kan dulu kan? Baru amar kan? Ya kan? Berarti am sampai khas. Nah, satu kesatuan. Baik, naktafi bihadza.